Kali ini kita akan mengupas secara luas dan mendalam tentang urgensi rezeki halal. Seberapa jauh pentingnya kita mempersiapkan diri dan kita memastikan diri bahwa rezeki yang kita dapat, rezeki yang kita peroleh, dan juga rezeki yang kita tasarrufkan, nafkahkan untuk keluarga dan orang-orang terkasih kita adalah rezeki yang betul-betul halalan bahkan thayyibah. Kenapa ini penting? Karena apa yang kita konsumsi, yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu dari rezeki yang tidak halal, maka barang yang kita konsumsi itu akan menjadi darah, menjadi daging, menjadi tulang, bahkan mohon maaf akan menjadi sperma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pemirsa, para pendengar, dan seluruh masyarakat pecinta channel YouTube Ngaji Ekonomi Syariah yang sangat saya muliakan dan mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita berjumpa kembali dalam ngaji bareng Ekonomi Syariah bersama saya Haji Muhammad Yazid. Kali ini kita akan mengupas secara luas dan mendalam tentang urgensi rezeki halal. Seberapa jauh pentingnya kita mempersiapkan diri dan kita memastikan diri bahwa rezeki yang kita dapat, rezeki yang kita peroleh, dan juga rezeki yang kita tasarrufkan, nafkahkan untuk keluarga dan orang-orang terkasih kita adalah rezeki yang betul-betul halalan bahkan thayyibah. Pastikan jangan sampai rezeki kita, rezeki yang kita dapat, rezeki yang kita peroleh, rezeki yang kita nafkahkan, rezeki yang kita berikan kepada orang-orang terkasih kita, kepada anak-anak kita, kepada istri kita, kepada keluarga kita, itu jangan sampai rezeki yang tidak halal. Artinya pastikan rezeki itu adalah rezeki yang diperoleh dengan cara yang halalan bahkan yang thayyibah. Kenapa ini penting? Para pemirsa, pendengar, dan pecinta channel Ngaji Ekonomi Syariah bersama saya Haji Muhammad Yazid. Karena apa yang kita konsumsi, yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu dari rezeki yang tidak halal, maka barang yang kita konsumsi itu akan menjadi darah, menjadi daging, menjadi tulang, bahkan mohon maaf akan menjadi sperma. Nah, ini kemudian yang akan menggerakkan tubuh kita, yang akan menggerakkan aktivitas kita. Ya, kalau itu tidak halal, ya, masya Allah, luar biasa, ya, dampak terhadap perilaku, dampak terhadap, ya, ilmu, ya, dan dampak terhadap keluarga kita. Oleh karena itu, ngaji sekarang ini fokus dengan tema pentingnya rezeki yang halalan dan yang thayyibah. Para pemirsa, para pecinta, dan para pendengar seluruh masyarakat semuanya dalam Ngaji Ekonomi Syariah bersama saya Haji Muhammad Yazid. Allah sudah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-172. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ayat ini, ya, menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman
termasuk kita, mudah-mudahan termasuk hamba-hamba Allah yang beriman, untuk selalu memakan yang dari hasil rezeki yang min thayyibati ma razaqnakum, dari rezeki yang terbaik yang direzekikan oleh Allah kepada kita. Ya. Baru setelah itu kemudian washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Para pemirsa, pendengar, pecinta ngaji bareng ekonomi syariah yang sangat saya muliakan dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Ayat ini diawali lagi sebelumnya oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-168. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul adzim. Ayat ini luar biasa. Allah mengajak, mengingatkan kepada segenap umat manusia untuk selalu mengkonsumsi, untuk selalu memakan ya, dari yang halalan, yang halal, dan bahkan yang thayyibah, yang baik, yang bagus. Dan Allah mengingatkan, jangan kau mengikuti jalan-jalan setan, wala tattabi'u khutuwati syaiton. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu sekalian. Para pemirsa, pendengar, dan pecinta channel Ngaji Ekonomi Syariah yang sangat saya muliakan, nampak jelas dalam ayat ini. Kalau dalam ayat yang ke-172 tadi, Allah khitabnya kepada hamba-hambanya yang beriman. Kalau yang 168 ini khitabnya kepada seluruh umat manusia. Mau yang beriman atau yang tidak, Allah memerintahkan ya, supaya apa yang dikonsumsi oleh umat manusia itu pastikan yang halalan, yang thayyibah. Ya, ini jelas dasar, ini sangat-sangat jelas dan terang benderang ya. Lebih-lebih kalau kemudian ada yang bertanya, kemudian gimana cara menentukan, cara memilih ya, mana itu yang halal, mana yang tidak halal, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ya. Alhamdulillah dalam ayat selanjutnya Allah berfirman, yaitu tepatnya ayat yang Al-Baqarah ayat yang ke-173. Allah berfirman, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Shadaqallahul adzim. Ayat ini memberikan penjelasan bahwa ada hal-hal yang dilarang oleh Allah untuk kita konsumsi dan mana yang diperbolehkan oleh Allah untuk kita konsumsi. Mana rezeki yang tidak halal dan mana rezeki yang halal. Nah, penggalan yang pertama Allah berfirman tadi, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Sesungguhnya Allah mengharamkan ya bagi kamu sekalian ya maita, bangkai, waddama, darah, walahmal khinzir, dan daging babi ya. Ini kemudian ya para pemirsa, para pendengar dan pecinta channel Ngaji Ekonomi Syariah yang sangat saya muliakan, ini kalau kemudian saya coba bawa ke salah satu kitab tafsir yang sangat-sangat terkenal, yaitu kitab tafsir Ibnu Katsir. Di situ dijelaskan bahwa ayat ini kalau ditarik pada hukum fikih ada yang disebut dengan halal dzatiyah. Nah, ayat yang 173 yang penggalan yang pertama ini adalah menunjukkan makna halal yang dzatiyah. Haram dzatiyah. Haram dzatiyah. Sekali lagi, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Ini adalah bermakna dalam tafsir Ibnu Katsir itu bermakna haram dzatiyah. Artinya keharaman barang itu bukan karena aspek dan faktor yang lain, tapi memang secara kebendaan zatnya itu sudah memang diharamkan oleh Allah. Contohnya tadi daging babi. Ini secara kebendaan, secara barang, secara zatiyah, zatnya sudah haram. Mau dipolah apapun tetap haram karena memang ini haram zatiyah, haram karena kebendaannya, karena barangnya memang haram. Kemudian penggalan yang kedua, wa ma uhilla bihi li ghairillah.
Ini berarti bahwa barang itu diharamkan oleh Allah karena bukan zatianya, bukan bendanya yang haram, tapi karena haram sifatiyah. Ini disebut dalam kitab Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir disebut dengan haram sifatiyah, yaitu sebuah barang yang haramnya bukan karena bendanya, tapi barang itu haram karena cara mendapatkannya. Nah, makanya disebutkan dalam ayat wa ma uhilla, dan apa yang engkau sembelih li ghairillah, karena selain Allah. Jadi barangnya itu bisa jadi halal, zatianya halal, tapi cara mendapatkannya tidak halal, maka itu disebut dengan haram zatiyah. Contoh sembelihan ayam, ayam itu zatnya halal, tapi karena cara mendapatkannya itu tidak halal, maka ayam itu menjadi haram. Contoh, ayam dicuri dari tetangga. Ayamnya tetangga dicuri, disembelih, maka ayam itu menjadi haram sifatiyah. Atau jenengan ayamnya sendiri, bukan mencuri, tapi ketika disembelih, ayam ini diniatkan untuk berhala. Ya, saya niat nyembelih ayam ini untuk berhala Lata Uzza umpamanya. Maka seketika ayam itu yang semula halal zatianya menjadi haram sifatiyah. Proses pengelolaannya yang menjadi tidak halal. Contoh lagi ya, para pemirsa, para pendengar, para pencinta channel Ngaji Ekonomi Syariah yang sangat saya muliakan dan saya banggakan, dan mudah-mudahan jenengan semua dirahmati oleh Allah. Supaya bertambah jelas dan mendalam, contoh lagi. Yang akan melahirkan sosok putra-putri keturunan kita menjadi sosok figur anak-anak keturunan zuriyah yang betul-betul soleh solihah, karena sejak awal orang tuanya sudah berhati-hati jangan sampai anaknya dikasih rezeki yang tidak halal. Ini ya yang menjadi salah satu faktor kenapa anak-anak milenial sekarang, anak-anak era sekarang ini banyak yang mohon maaf kadang-kala akhlaknya kurang bagus, padahal pendidikannya luar biasa bagus. Supaya doa yang kita mohonkan kepada Allah ini menjadi doa yang diijabah oleh Allah, kata Rasulullah, atib mat'amaka, atib perbagusilah, perbaikilah mat'amaka, makanan kamu, takun mustajabah dakwah, maka kamu akan menjadi orang yang akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyata hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan doa kita diijabah oleh Allah adalah doanya orang yang makanannya, minumannya, apa yang dikonsumsi dan apa yang dipakai kesehariannya ini adalah dari makanan, minuman, konsumsi yang rizki halal, bahkan yang